Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa berada dalam kesehatan. Oke sayang, semuanya, walaupun hari ini kita masih belum memungkinkan untuk bertatap muka secara langsung dan kita masih melaksanakan PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh, tetap semangat itu harus senantiasa kita gelorakan. Tidak berlama-lama, untuk hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu mengenai kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia atau bangsa Barat ke Indonesia. Nah, seperti yang diketahui bahwa secara luas Indonesia itu merupakan sebuah negara yang sangat luas wilayahnya. Dengan luas wilayah itu, maka kita otomatis memiliki kekayaan alam yang melimpah. Dengan kekayaan alam yang melimpah ini, maka mengundang negara lain untuk datang ke negara kita. Nah, berbicara tentang hubungan antara satu negara dengan negara lain, Indonesia itu sudah menjalinnya jauh-jauh hari. Nah, dengan ini maka akan menimbulkan adanya dampak positif maupun dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya maka akan terpenuhi semua kebutuhan gitu ya yang tidak mampu kita buat dari negara sendiri. Dampak negatifnya adalah dengan adanya imperialisme atau kolonialisme ini. Ya, sehingga dengan bangsa Barat itu mereka karena tidak memiliki kekayaan alam berupa rempah-rempah, maka mereka datanglah ke Indonesia. Di Indonesia itu tersedia gitu ya, tersedia dalam arti akhirnya mereka menjadikan ini sebagai salah satu alasan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara jajahan. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja kita simak video berikut ini. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui. Nah, ini jelas ya bahwa ternyata penjajahan itu merupakan satu hal yang sangat tidak diinginkan atau sangat dilarang di dalam Islam. Betapa bahwa Allah itu mengharamkan kita memakan harta yang bukan hak kita. Nah, berarti di sini yang berhubungan dengan penjajahan bangsa Eropa atas negara kita itu merupakan sebuah kesalahan terbesar, merupakan hal yang sangat tidak layak untuk ditiru dan bahkan mungkin harus kita hentikan sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, bahwa dikatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Nah, di sini kita sebagai bangsa Indonesia sangat mendukung untuk terciptanya kemerdekaan bagi negara manapun. Ya, terlebih untuk yang saat sekarang mungkin untuk negara Palestina yang sedang dijajah oleh negara Israel, mudah-mudahan kita bisa segera membantu mendoakan mereka agar bisa memerdekakan diri dari penjajahan bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa lain yang sedang terjajah oleh bangsa lainnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Seperti diketahui bahwa wilayah Indonesia itu sangat luas dengan kekayaan yang melimpah dan juga kaya akan berbagai budaya. Sehingga kondisi inilah yang menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa lain untuk datang ke Indonesia. Nah, di sini hubungan dagang dan juga interaksi budaya merupakan contoh hubungan Indonesia dengan bangsa lain, tapi ternyata itu malah mendatangkan dampak negatif diantaranya dengan penjajahan dari bangsa lain untuk negara kita. Alam yang sangat luas, kita juga memiliki keunggulan dalam bidang lainnya, terutama dari hasil kekayaan alam. Sehingga ini memotivasi negara-negara lain untuk datang ke Indonesia untuk berusaha menguasai. Kemudian juga ada motivasi yang namanya 3G atau 3G, yaitu dengan gold, glory, dan gospelnya, dimana gold yang artinya adalah emas yang melambangkan kekayaan, kemudian glory itu kejayaan, dan juga gospel dimana ada keinginan untuk menyebarluaskan agama. Nah, dengan adanya 3G ini maka kebanyakan para penjajah selain bermaksud untuk meraih kekayaan dan juga kekuasaan, mereka ingin menyebarkan agama yang mereka anut di negara Indonesia. Bagi bangsa Eropa
rempah-rempah sendiri, mereka sangat membutuhkan rempah-rempah ini karena memang kita dengan negara Eropa itu memiliki kondisi alam yang berbeda. Kalau kita di Asia itu memiliki hanya 2 alam saja, maka ini sangat bagus bagi komoditas terutama rempah-rempah. Nah, sehingga ini juga menjadi salah satu tujuan bagi mereka untuk menguasai negara Indonesia. Kemudian kita lihat bagaimana bahwa ternyata keberadaan musim hujan dan juga kemarau itu memungkinkan tanaman di Indonesia itu cepat tumbuh dan berkembang. Itulah salah satu hal yang akhirnya membuat mereka ingin menguasai Indonesia. Dan yang ketiganya, dengan adanya revolusi industri, di mana revolusi industri ini mendorong negara-negara barat untuk mencari negara-negara di luar Eropa sebagai bahan untuk menjadikan negara jajahan bagi mereka. Dengan revolusi industri ini terjadinya pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dan jasa yang dari sebelumnya hanya menggunakan tenaga manusia, sekarang digantikan dengan mesin. Yang kedua itu adalah kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Kalau dilihat dari peta, terlihat bahwa kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia itu merupakan yang pertama kali dan mereka negara penjajah yang terlama di Indonesia. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis, di mana pada tahun tersebut, tahun 1486, Bartolomeus Dias itu melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India namun gagal. Nah, Portugis mencapai Malaka di bawah pimpinan Alfonso. Kemudian ia berhasil menguasai Malaka di Myanmar. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Saraiva. Yang selanjutnya adanya ekspedisi bangsa Inggris, di mana mereka termotivasi untuk melakukan perluasannya di bawah salah satu persekutuan dagang milik mereka, yaitu EIC. Kemudian yang bergabung para pengusaha Inggris, walaupun Inggris sendiri di Kepulauan Nusantara itu pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya dengan negara Belanda, yaitu cukup luas gitu ya, disebabkan karena EIC terdesak oleh Belanda sehingga akhirnya Inggris itu menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Dan yang terakhir adalah kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta, di mana Jayakarta awalnya itu yang sekarang sudah berganti nama menjadi Jakarta. Di mana Jayakarta itu merupakan pelabuhan penting di Jawa yang kemudian mendirikan markas VOC. Nah, kedatangan mereka VOC ini ke Indonesia, terutama yang pertama kali dia mendirikan pusat perdagangan di Ambon, Maluku. Namun akhirnya pusat perdagangannya itu dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta karena VOC memandang bahwa Jawa itu lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan bagi mereka. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka, yaitu Portugis di Malaka. Bagaimana dengan video tadi? Semoga semakin memberikan kepada kita pemahaman ya, bahwa ternyata ketika bangsa Barat atau bangsa Eropa datang ke Indonesia itu mereka memang merasa tertarik dengan apa yang dimiliki oleh Indonesia ya, terutama dari rempah-rempahnya. Kemudian juga ada yang namanya motivasi yang 3G atau 3G, yaitu gold, glory, dan gospelnya gitu ya, dimana adanya kekayaan itu yang menjadi sebuah kebutuhan bagi mereka, kemudian kekuasaan, dan juga ingin menyebarkan agama. Serta yang ternyata tidak kalah penting itu adalah adanya revolusi industri. Nah, itu adalah latar belakang kenapa akhirnya mereka datang ke Indonesia. Kemudian kita lihat juga dari video itu bagaimana akhirnya mereka sampai datang ke Indonesia, pertama ke Maluku gitu ya, sampai
kemudian ada juga ekspedisi bangsa Inggris, dan tidak lupa juga kedatangan dari bangsa Belanda yang ada di Jayakarta. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan semakin meningkatkan rasa syukur kita di mana kita pada hari ini hidup di dalam sebuah lingkungan yang sudah merdeka. Kita harus banyak-banyak berterima kasih kepada para pejuang dan juga tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menghirup kebebasan. Oke, itu saja. Akhir kata, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.